Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pagi ini Ibu akan melanjutkan materi yang minggu kemarin disampaikan oleh Pak Yul. Sekarang untuk pertemuan yang kedua ini, Ibu yang melanjutkan masih berhubungan dengan relasi dan fungsi, yaitu untuk menentukan bentuk fungsi. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Gimana? Sehat semua? Alhamdulillah, semoga kalian bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik, ya. Dan tak lupa siapkan alat tulisnya untuk nanti mencoba jawaban soal yang diberikan. Kita mulai ya. Masuk relasi dan fungsi, menentukan bentuk fungsi. Mengingat kembali nilai fungsi. Ya. Didefinisikan fungsi f, x, sama dengan 2x ditambah 11. Tentukan nilai f untuk x5. Ya. Jawabnya kita tulis dulu rumus fungsinya supaya tidak lupa, yaitu f x sama dengan 2x ditambah 11. Ya. Jadi ini jangan lupa ini ditulis dulu. Kemudian kita ganti x-nya dengan 5, ya. Masukkan ke dalam rumus, ya. Jadi f x-nya diganti 5 sama dengan 2x, artinya 2 kali 5 ditambah 11, ya. F itu 5, di sini x-nya 5 sama dengan 2 kali 5 adalah 10 ditambah 11, maka hasil fungsi f-nya untuk x5 sama dengan 21. 21 didapat 10 ditambah 11, ya. Nilai fungsi untuk x sama dengan 5 adalah 21. Jawabannya atau f, ya, untuk x5 sama dengan 21. Ini disebut pula bayangan atau peta dari 5 itu adalah 21. Oke, lanjut. Sekarang menentukan bentuk fungsi. Ya, lihat sini. Nanti ini ada soal yang Ibu berikan, ya, yang seperti ini nanti caranya. Perhatikan, diketahui fungsi f, ya, dalam kurung x itu sama dengan px ditambah 6 dan f x3 sama dengan 18. Tentukan yang pertama adalah nilai p. Yang kedua, bentuk fungsi f untuk x, ya. Yang pertama dulu kita cari, yaitu nilai p, ya. Menentukan nilai p. Jadi sini lihat, perhatikan. Nah, ini kita ambil f x-nya 3 sama dengan 18, ya. Sekarang kita masukkan di sini p, ya, ini rumus fungsinya, ya. P dikali 3, ya, ditambah 6, ya, ini rumusnya nih, px, p, x-nya diganti 3, ditambah 6, sama dengan 18. P kali 3 itu adalah 3p, ditambah 6, sama dengan 18. 3p sama dengan 18 dikurang 6, ya. 3p sama dengan 12, ya, maka p sama dengan 12 dibagi 3, hasilnya p sama dengan 4, ya, maka nilai p adalah 4. Oke, sekarang yang pertama sudah. Sekarang kita akan mencari bentuk fungsi, ya. Bentuk fungsinya diketahui f x, ya, dalam kurung x sama dengan, tulis rumusnya, rumus fungsinya ini tadi, tulis, ya, dari jawaban sebelumnya, ya, diperoleh nilai P sama dengan 4, maka bentuk fungsinya itu kita masukkan aja di sini.
Nah, P-nya 4 berarti 4 kali X ditambah 6. Nah, inilah yang dimaksud dengan bentuk fungsi dari ini tadi, ya. Px plus 6, ya. P-nya yang kita ganti. P-nya tadi ini sudah dapat di sini 4. Maka 4X ditambah 6. Jadi inilah yang disebut dengan bentuk fungsi. Bisa ya? Oke, kita lanjutkan. Sekarang lihat di sini. Diketahui fungsi G, ya, sama saja di sini boleh F, boleh G, boleh H, boleh. Ya, G dalam kurung X itu sama dengan 8X ditambah C. Dan G di sini untuk X4 sama dengan 37. Pertanyaannya itu adalah tentukan nilai C. Kemudian yang kedua, bentuk fungsi G. Ya, di mana X-nya di sini ya, bentuk fungsi G, X ya, dalam kurung X. Nah, sekarang kita bahas dulu yang pertama, yaitu nilai C, menentukan nilai C. Ya, kita tulis ini ya, G ya, X-nya tadi 4 sama dengan 37. Kemudian ini masukkan ke rumusnya ini, kita ganti X-nya dengan 4. Berarti kalau di sini 8X berarti 8 kali 4 ditambah C ya, ditambah C sama dengan 37. 8 kali 4 32 ditambah C sama dengan 37 ya. C ya, C sama dengan 37. Ini kita pindahkan ya. Jadi 37 dikurang 32. Maka C hasilnya sama dengan 5. Ketemu ya, C ini sama dengan 5 ya. Nah, sekarang kita mencari bentuk fungsinya ya. Bentuk fungsi G ya, dalam kurung X sini. Nah, itu adalah rumusnya tadi ini. 8X ditambah C. Nah, nanti C-nya kita ganti dengan 5. Dari jawaban sebelumnya diperoleh nilai C, yaitu 5. Jadi bentuk fungsi yang dimaksud adalah G dalam kurung X sama dengan 8X ditambah 5. C-nya diganti dengan 5. Jadi inilah hasilnya. Bisa? Ya, kita lanjutkan. Perhatikan ya. Nanti kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Ya. Nah, sekarang ini lagi, perhatikan. Diketahui fungsi f x ya, dalam kurung x sama dengan mx ditambah p. F-nya untuk x-nya 4 sama dengan 5. Dan F untuk X6 sama dengan 9. Ya, tentukan nilai M yang pertama, kemudian nilai P yang kedua, yang ketiga adalah bentuk fungsi G untuk X. Ya, dicoba dulu. Ya, nanti kita bahas. Coba untuk mencari nilai M. Masukkan. Ganti X-nya dengan 4. Ya. Oke, gimana? Bisa? Nah, menentukan nilai M. Perhatikan ya. Kemudian lihat. Nah, sekarang dari rumusnya ini kita ganti ya. Kita ganti untuk X-nya 6. Yang ini dulu ya. Dilihat nih ya. Fungsi F, X-nya diganti dengan 6. Nih perhatikan. Ya, sama dengan 9 ya. Maka di sini lihat 6. M-nya 6 berarti 6M ditambah P sama dengan 9 ya. Kemudian perhatikan yang kedua, sekarang perhatikan ini X-nya diganti dengan 4 ya, berarti MX 4 kali M, 4M, ini langsung ya, ditambah P sama dengan 5. Ya. Kemudian perhatikan, selanjutnya, nah, sekarang kita apakan? Supaya kita akan menghilangkan ini dulu, P. Ya. Untuk menghilangkan P, maka kita kurangkan. Ya. Perhatikan.
Nah, sehingga hasilnya adalah 6M dikurang 4M, hasilnya 2M. Kemudian ini P dikurang P, hasilnya 0, tidak usah ditulis. Maka langsung ya, 9 dikurang 5 sama dengan 4. Ya, jadi 2M sama dengan 4. Maka M sama dengan 4 dibagi 2, hasilnya adalah 2. Ya, jadi M hasilnya adalah 2. Sekarang pertanyaan yang kedua, yaitu menentukan nilai P. Ya, menentukan nilai P. Perhatikan. Nah, untuk menentukan nilai P, kita boleh pilih salah satu persamaan ini. Ya, ini persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua. Kalau lihat di sini, kita akan mengambil persamaan yang pertama. Ya, boleh kalian juga mengambil persamaan yang kedua, boleh. Ya, hasilnya juga sama. Kebetulan ini dipilih persamaan yang pertama, yaitu 6M ditambah P sama dengan 9. Ya, kemudian, nah, M-nya tadi di sini sama dengan 2. Ya, kita substitusikan atau kita ganti M-nya. 6M ditambah P sama dengan 9, maka diperoleh ya 6 dikali 2 ini hasilnya M, ditambah P sama dengan 9. Kemudian kita selesaikan. Nah, 6 kali 2 itu adalah 12, ditambah P sama dengan 9. Lanjut, kita selesaikan. Nah, P sama dengan ya 9 ini pindahkan jadi dikurang 12. Maka nilai P itu adalah negatif 3. Ya, sudah 2 yang kita selesaikan, yaitu M-nya 2, P-nya negatif 3. Nah, sekarang kita lanjutkan. Di sini yang pertanyaan yang C itu mencari bentuk fungsi. Ya, kita tulis rumusnya ini. Ya, MX ditambah P. Ya, maka menjadi, kita ubah, M-nya 2, X ditambah dengan P-nya. P-nya kita ganti dengan negatif 3. Jadi 2X ditambah dalam kurung negatif 3. Ini bisa diselesaikan ini. Atau F dalam kurung X sama dengan 2X dikurang 3. Inilah bentuk fungsinya. Ya, gimana? Bisa diingat ya? Oke. Jadi kita cari satu persatu dulu, cari nilai M, nilai P, baru bisa langsung ke bentuk fungsi. Untuk mencari bentuk fungsi, kita lihat rumusnya sini. Jadi kita tinggal ganti, M-nya kita ganti 2, kemudian P-nya kita ganti dengan negatif 3. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, coba kalian ya, diketahui fungsi F ya dalam kurung X sama dengan AX ditambah B. Ya, sama seperti tadi, cuma kalau tadi di sini A-nya adalah M, ya, B-nya ini adalah tadi P. Ya. Kemudian F untuk 5, X-nya diganti 5 sama dengan 16. Dan F, ya, X-nya ini diganti dengan negatif 2 sama dengan negatif 5. Nah, disuruh menentukan nilai A, kemudian nilai B, baru kita akan mencari bentuk fungsinya. Ya. Caranya sama dengan yang tadi. Dicoba ya, siapkan buku dan pensilnya tadi, dicoba. Oke, kita cari nilai A-nya ya. Kita cari nilai A-nya. Nah, menentukan nilai A. Ya. Sini. Yang pertama kita akan mengganti dulu X dengan 5 di sini ya. Jadi fungsi X-nya 5 di sini sama dengan 16. Masukkan ke rumus ya. AX berarti X-nya 5 berarti A kali 5, 5A. Ya. Kemudian ditambah B sama dengan 16. Nih, ya. Kemudian yang kedua lanjut. Nah, sekarang X-nya negatif 2. Hasilnya sama dengan negatif 5. Maka
Kalau dimasukkan ke dalam rumus, A kali negatif 2, hasilnya negatif 2A, ditambah B sama dengan min 5. Ya. Kemudian kita hilangkan B-nya dengan cara apa tadi? Kurangkan ya, supaya habis. Nah, sekarang lihat sini. 5A dikurang negatif 2A. Sama dengan berapa yuk? Ya, 7A. Ya, kemudian B dikurang B hasilnya 0. Ya, kemudian sama dengan 16 dikurang negatif 5. Ya, hasilnya adalah 21. Ya, 21. Maka A, ya, nih, jadi 7A sama dengan 21. Maka A sama dengan 21 dibagi 7. Hasilnya adalah 3. Ya, ketemu nilai A. Sekarang nilai B. Menentukan nilai B sama dengan tadi yang Ibu jelaskan pertama tadi. Ya. Sekarang boleh dimasukkan pada persamaan yang pertama, ya, atau persamaan yang kedua. Lihat sini. Nah, ini kita masukkan pada persamaan yang pertama, ya, yaitu 5A ditambah B sama dengan 16. Ya. Nah, lanjut. A-nya nilainya 3, maka A di sini kita ganti dengan 3. A sama dengan 3, disubstitusikan atau kita ganti ke ini 5A ditambah B sama dengan 16. Maka diperoleh ya 5 kali 3 ditambah B sama dengan 16. 5 kali 3 berapa? 15 ya, ditambah B sama dengan 16. Maka B sama dengan 16 ya dikurang 15. Hasilnya adalah 1. Ya, 16 dikurang 15 1. Sekarang lihat sini ya. A-nya 3, ya, B-nya 1. Sudah lengkap ini pertanyaan yang pertama dengan yang kedua. Sekarang kita masuk pertanyaan yang C, yaitu mencari bentuk fungsi. Kita tinggal menggantikan aja ke rumusnya ini, ya. Oke, perhatikan. Nah, maka bentuk fungsinya ya. Ini ya, fungsi f x sama dengan ax ditambah b. Kita ganti a-nya, ganti b-nya, maka menjadi ya f dalam kurung x sama dengan a-nya berapa tadi di sini? 3. Ya, a-nya 3 berarti 3x ditambah b. B-nya berapa? 1. Maka bentuk fungsinya adalah 3x ditambah 1. Gimana? Bisa enggak kalian? Ya? Ya, oke, jangan lupa ya. Ya, nanti kalau misalnya lupa bisa dibuka kembali ya. Sudah? Nah, sampai di sini untuk materi relasi. Yang kedua gimana? Sekarang kita lanjutkan persamaan garis. Nah, oke, sekarang bab selanjutnya karena kita mengingat waktu, ya. Jadi itu tadi untuk relasi dan fungsi sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan ke bab selanjutnya, yaitu mengenai persamaan garis lurus. Tolong diperhatikan ini ya. Perhatikan. Kompetensi dasarnya ya. Poin pertama, menganalisis fungsi linier sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kemudian poin yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linier sebagai persamaan garis lurus. Ya. Tujuan pembelajarannya yang pertama menggambar grafik sebuah persamaan garis lurus, kemudian yang kedua menentukan gradien sebuah garis pada bidang berpeta, kemudian yang ketiga menentukan gradien sebuah garis yang melalui 2 titik koordinat. Ya, kita lanjutkan, tolong diperhatikan ini.
pengalaman belajar yaitu poin pertama menyusun tabel pasangan nilai X dan Y dan menggambar grafik pada koordinat kartesius. Poin yang kedua menentukan titik potong garis dengan sumbu X dan sumbu Y dan menggambar grafik pada bidang koordinat kartesius. Kemudian poin ketiga menentukan gradien garis yang melalui dua titik. Poin keempat menentukan gradien garis yang melalui dua titik koordinat. Ya. Oke, perhatikan. Nah, sekarang melukis garis. Ya, jadi ada dua cara nanti yang dijelaskan di sini. Cara yang pertama melukis garis dengan persamaan Y sama dengan X ditambah 2. Ya, langkah pertama, pilih beberapa bilangan bulat misalnya ya dari negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, supaya lebih mudah cara menyelesaikannya ini. Nanti langkah yang kedua kita buat tabel nilai fungsi. Nah, lihat ini tabelnya. Untuk X kita masukkan ini bilangan yang dimisalkan tadi dari negatif 3 sampai 5. Kemudian yang kedua, kolom yang kedua ini meletakkan rumus ya. Nah, ini adalah merupakan hasil ya, merupakan hasilnya. Perhatikan, kalau X-nya diganti negatif 3, masukkan ke sini, maka Y sama dengan X-nya diganti negatif 3 ditambah 2. Negatif 3 ditambah 2 adalah negatif 1. Ya. Kemudian kalau X-nya diganti dengan negatif 2, maka negatif 2 ditambah 2 sama dengan 0. Ya. Diganti lagi dengan negatif 1 X-nya, maka negatif 1 ditambah 2 hasilnya adalah 1. Ya. Kemudian X-nya diganti 0, maka Y sama dengan 0 ditambah 2 hasilnya 2. Ya. Dan seterusnya. Sehingga kalau X-nya diganti dengan 5, maka Y sama dengan 5 ditambah 2, hasilnya adalah 7. Ya. Nah, dari ini, ya, dari hasil tabel ini, kalau X-nya negatif 3, Y-nya negatif 1. X-nya negatif 2, Y-nya 0. X-nya negatif 1, maka Y-nya 1, dan seterusnya. X-nya 5, maka Y-nya adalah 7. Sekarang kita lihat, ya. Mudah kan ya, untuk mengisi tabel ya, ngerti ya? Jadi yang dimisalkan ini masukkan pada kolom pertama untuk X, yang ini adalah merupakan hasil yang mana X-nya kita ganti. Ya. Sekarang lanjutkan. Nah, lihat sini, ini adalah kita buat bidang koordinatnya, ya, bidang koordinat kartesiusnya. Ya. Pada buku berpetak ini lebih mudah. Ya. Perhatikan. Nah, sekarang pasangan titik ini letakkan. Pasangan titik pertama adalah negatif 3 dan negatif 1. Lihat ya, untuk X-nya negatif 3, Y-nya negatif 1. Maka ketemunya di sini. Ini nokta pertama, pasangan dari negatif 3 dengan negatif 1. Kemudian yang kedua, pasangannya adalah negatif 2 dan 0. Perhatikan gambarnya. Nah, itu adalah negatif 2 dan 0. Ya. Kemudian lanjutkan, negatif 1 dan 1. Maksudnya, X-nya negatif 1, Y-nya 1, maka ketemulah di sini. Ya, berikan nokta. Noktanya tidak usah terlalu besar ya. Nah, kemudian lanjutkan. Nah, ini adalah pasangan 0 dan 2. Lanjut. Kemudian 1 dan 3. Tambahkan lagi. Pasangannya 2 dan 4. Terus. Nah, 3 dan 5. Kemudian lanjut lagi. Pasangannya 4 dan 6. Lanjutkan lagi. Ya, pasangannya itu adalah berapa di sini? Ini 4, 5 dan 7 yang terakhir. Nah, lihat sini ya. Nah, lihat ini. Nah, ini adalah nokta-nokta yang ditunjukkan pada tabel di atas pasangannya nih. Nah, ini negatif 3 dan negatif 1 terus ya. Ini dia nokta-noktanya. Sudah, kemudian itu kita tarik garis yang melalui nokta-nokta tersebut. Perhatikan. Nah, inilah melukis garis dengan persamaan Y sama dengan X ditambah 2. Gimana? Ngerti nggak? Ya? Ini untuk cara yang pertama. Nanti ada lagi cara yang kedua. Perhatikan, kalian lebih mudah yang mana? Cara yang pertama atau cara yang kedua? Di sini. Melukis garis dengan cara yang kedua.
ya. Itu dengan persamaan Y sama dengan X ditambah 2. Perhatikan sini. Langkah pertama, kita menentukan titik potong pada sumbu Y. Kalau kita menentukan titik potong pada sumbu Y, maka X dimisalkan 0. X dimisalkan 0. Ya, ini kalau melalui titik potong pada sumbu Y. X-nya dimisalkan 0. Masukkan ke persamaannya. Nih persamaannya. Y sama dengan X ditambah 2. X-nya diganti 0, maka Y sama dengan 0 tambah 2. Y-nya sama dengan 2. Maka diperoleh pasangan titik 0 dan 2. X-nya 0, Y-nya 2. Sekarang kita cari lagi langkah yang kedua. Nah, kalau langkah yang pertama itu melalui titik potong pada sumbu Y, maka langkah yang kedua titik potong pada sumbu X. Nah, kalau tadi titik potong pada sumbu Y itu dimisalkan X sama dengan 0, maka untuk titik potong pada sumbu X, Y yang dimisalkan sama dengan 0. Nah, ya, kalau tadi X sama dengan 0, sekarang Y-nya yang sama dengan 0. Masukkan ke persamaannya, ganti Y dengan 0. 0 sama dengan X ditambah 2. Atau bisa ditulis X tambah 2 sama dengan 0. Maka X-nya adalah negatif 2. Maka diperoleh titik X-nya negatif 2, Y-nya 0. Ya, pasangannya ini negatif 2,0. Ya. Nah, jangan lupa, jangan nanti kamu tulis Y-nya 0, X-nya negatif 2. Ya, X dulu baru Y. Jadi di sini, kalau di sini benar, X dulu, ya kan X-nya 0, Y-nya 2. Tapi kalau di sini ingat, ya, di sini yang hasilnya kita mencari X-nya di sini. Nah, Y-nya yang 0, jadi X-nya negatif 2, ya, Y-nya yang 0. Sudah? Maka kita akan mendapatkan dua buah pasang titik. Yang pertama melalui titik potong sumbu Y, yaitu 0 dan 2. Yang kedua, kita akan mendapatkan titik potong yang pada sumbu X. Sekarang perhatikan gambarnya. Yang kita letakkan dulu yang titik potong pada sumbu Y. Ingat, ini sumbu Y ya, ini sumbu Y, yaitu pasangannya 0 dan 2. Oke, lihat situ. Oh, di sini sorry ya, di sini yang ditentukan dulu yang titik potong pada sumbu X. Ya, negatif 2 dan 0, kemudian yang kedua, nah ini. Jadi ada 2. Nah, ini ya. Ini titik potong terletak pada sumbu X, yang ini titik potong yang terletak pada sumbu Y. Kemudian tinggal tarik aja garis. Nah, perhatikan ya. Ini adalah garis yang memenuhi Y sama dengan X ditambah 2. Kita lihat sini. Yang tadi. Nah, ya kan? Hasilnya sama. Kamu membuat tabel dulu dengan hanya menentukan 2 titik potong terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Sekarang terserah kalian mana yang digunakan. Boleh cara yang pertama, boleh cara yang kedua. Yang carinya itu yang lebih mudah aja, ya. Kalau ibu sih cenderungnya yang cara kedua saja, hanya mencari 2 buah titik potong, kemudian kita tarik garis yang melalui kedua titik potong ini tadi, yang melalui titik potong sumbu X dengan sumbu Y. Hasilnya kan sama. Ya, nah jangan nanti kalian dua-duanya dibuat salah satu saja ya. Nah sebaiknya lebih baik yang cara kedua lebih mudah. Oke, ya sudah bisa? Oke ya, kita lanjutkan ya. Nah, hasil cara 1 itu sama dengan hasil cara 2, itu terserah kalian aja. Ya. Sekarang kita lanjutkan dengan persamaan yang berbeda ya. Melukis garis dengan persamaan 3X ditambah 2Y sama dengan 12. Kita pakai cara yang kedua saja, ya, yang baru itu tadi dijelaskan. Yang pertama, kita boleh memisalkan, nah, kita melalui cara mencari titik potong pada sumbu Y, berarti kita misalkan apa tadi? Ya, X sama dengan 0, ya, X sama dengan 0, masukkan ke persamaannya. 3X berarti 3 kali 0. 3 kali 0 ditambah 2Y sama dengan 12. Ya. 3 kali 0 itu 0.
ya, maka tinggal 2Y sama dengan 12. Y sama dengan 12 dibagi 2, hasilnya 6. Maka diperoleh pasangan titik yang pertama itu adalah X-nya 0, Y-nya 6. Ya, oke, bisa. Sekarang kita misalkan lagi, kita cari lagi langkah yang kedua, yaitu titik potong pada sumbu X. Kalau titik potong pada sumbu X, ya, maka yang dimisalkan 0 yang mana? Adalah Y, ya. Y sama dengan 0, masukkan ke persamaannya. Berarti di sini tetap 3X ditambah 2 kali 0, Y-nya kita ganti dengan 0, sama dengan 12. Berarti di sini 3X sama dengan, ini 0 hasilnya ya, berarti 3X sama dengan 12. X sama dengan 12 dibagi 3, hasilnya adalah 4. Maka diperoleh titik 4,0. Ya, atau 4 dan 0. Nah, sudah ketemu dua pasang titik. Yang pertama 0 dan 6, yang kedua 4 dan 0. Sekarang kita tinggal ya. Pasangan titik 0 dan 6 itu terletak pada sumbu X. Pada sumbu Y 4 dan 0. Kita lihat gambar. Nah, ya. 0 dan 6. Ya, itu letaknya. Kemudian 4 dan 0. Nah, lihat ya, sudah ketemu. Kita tarik garis yang menghubungkan, yang melalui titik 0 dan 6 dan 4 dan 0. Itu garisnya ya, warnanya merah, kelihatan ya. Nah, ini adalah melukis garis dengan persamaan 3X ditambah 2Y sama dengan 12. Gimana? Mudah kan kalau mencari hanya dua pasang titik yang melalui titik potong sumbu Y dan melalui titik potong sumbu X. Oke, gimana? Ada yang mau bertanya? Ya? Lanjut. Sekarang gradien. Gradien atau kemiringan. Lihat sini, ya. Gradien adalah ukuran kemiringan garis lurus. Gradien sebuah garis lurus ditentukan dengan membandingkan jarak tegak dan jarak mendatar garis. Jarak tegak dan mendatar garis. Ini jarak tegak nih yang mendatar. Nah, ya. Lihat sini. Gradien garis pada bidang berpetak. Ya, ingat ya, kesepakatan tanda bilangan berdasarkan arah garis. Jadi kalau yang mendatar itu ke kanan arahnya positif, ke kiri arahnya negatif dari 0. Kalau yang tegak ya, itu tegak ke atas adalah positif, tegak ke bawah adalah negatif, itu dari 0 juga. Nah, gradien garis AB ya, tadi sudah diingatkan, yang kanan positif, yang kiri negatif, ke atas positif, ke bawah negatif. Nah, lihat sekarang ini. Nah, ini adalah gradien garis AB. Ini gambarnya, kita akan mencari gradien garis AB. Nah, caranya ya, itu yang mendatar. Ada 6 satuan kotak ini. Hitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Lanjut, nah ini yang tegak. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Ya. Terus, nah, ini cara membacanya bukan MAB. M itu adalah gradien, dilambangkan dengan huruf kecil. AB ini adalah nama garisnya. Kalau di sini misalnya CD, maka di sini M, CD. Ya, M itu ingat gradien. Ya, untuk mencari gradien garis AB itu adalah jarak tegak berbanding jarak mendatar. Nah, sekarang gradien garis AB jarak tegaknya berapa? 4. Ya, jarak mendatarnya berapa? 6. Jadi 4/6 disederhanakan menjadi 2/3. Jadi gradien garis AB tadi adalah, maka gradien garis AB ini adalah 2/3. 4 berbanding 6 disederhanakan 2/3. Oke? Lihat lagi lah contohnya. Ya, sekarang gradien garis CD. Nah, perhatikan. Kita cari dulu yang mendatarnya. Nah, lihat ya. Arahnya kemana ini dari C ke kiri? 1, 2, 3 ke kiri. Berarti negatif 3. Kemudian perhatikan lagi. Ke atas.
Hitung berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Nah, karena ke atas positif, maka gradien garis CD tadi rumusnya adalah jarak tegak berbanding jarak mendatar. Berarti jarak tegaknya 6, jarak mendatarnya adalah negatif 3. Hasilnya adalah disederhanakan menjadi negatif 2. Jadi gradien garis CD adalah negatif 2. Bisa? Ya. Oke, lanjutkan. Sekarang gradien garis yang melalui 2 titik koordinat. Ya, 2 titik koordinat. Perhatikan ini. Nah, ini yang dimaksud. Ini koordinat yang pertama, ini koordinat yang kedua. Koordinat yang pertama, titik A, pasangannya adalah X1, Y1. Yang B, koordinat titik yang kedua, yaitu X2, Y2. Ya, lihat sini. Nah, rumusnya gradien garis AB, MAB, gradien garis AB sama dengan, ini rumusnya ya, jangan lupa ya, Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Ya. Sekarang contohnya, nih. Titik yang pertama 2 dan 3, titik yang kedua yaitu B 7 dan 5. Perhatikan. Ya. Titik yang pertama 2 dan 3 ini, 2 ini adalah X1. Nah, ini X1, ini Y1. Berarti X1-nya 2, Y1-nya 3. Titik yang kedua pasangannya 7 dan 5. Maka 7 ini adalah X2, X2-nya sama dengan 7 dan Y2-nya adalah sama dengan 5, ya. Ingat ya. Kemudian rumusnya tadi, ya. Untuk mencari gradien garis, ya, garis AB ini 2 buah titik, rumusnya adalah Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Masukkan aja kita ganti. Y2-nya, perhatikan Y2-nya 5, ganti 5. Dikurang Y1-nya 3, ganti 3. Ya, bagi kemudian X2-nya adalah 7, ya, dikurang X1-nya adalah 2. Ya, sama dengan 5 dikurang 3 itu 2, kemudian 7 dikurang 2 itu adalah 5. Maka gradien garis AB adalah 2 per 5. Ya, jadi kalau kita melalui 2 buah titik, kita gunakan aja rumusnya. Oke? Lihat sini. Nah, nih. Titik yang pertama, C pasangannya 5 dan 1. Nah, arahnya perhatikan. Nah, kemudian titik yang kedua, D, yaitu pasangannya negatif 3 dan 7. Berarti untuk C, X1-nya 5, ya, Y1-nya 1. Yang kedua, titik yang kedua, X2-nya negatif 3, Y2-nya 7. Sekarang kita cari gradiennya, masukkan rumusnya ya, jangan lupa ya. Gradien garis CD rumusnya Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Ganti aja di sini. Y2-nya ganti dengan 7. Kemudian X2-nya Y2-nya diganti dengan 7, dikurang Y1-nya diganti dengan 1, dibagi. Nah, lihat ini ya. Ini tanda ini harus diperhatikan ini. Kemudian X2-nya adalah negatif 3 dikurang, ya, X1-nya adalah 5. Nah, sama dengan 7 dikurang 1, 6, negatif 3, negatif 5, hasilnya negatif 8. Disederhanakan menjadi negatif 3 per 4. Jadi 6 dibagi 2, 3, kemudian 8 dibagi 2, 4. Jadi hasilnya adalah gradien garis CD itu adalah negatif 3 per 4. Oke. Jangan lupa ini rumusnya ini, tinggal masukkan aja, hati-hati tanda ya. Sekian dulu sampai di sini ya untuk materi kita. Nanti untuk minggu depan kita hanya memberikan soal yang mana yang sudah Ibu jelaskan. Semoga kalian bisa. Ada yang mau bertanya, Pak? Oh, waktunya habis ya. Ya, sekian dulu. Jaga kesehatan, jangan lupa ya.
setiap diberikan tugas harus dikerjakan. Ya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.